Nah, baik yang pertama itu ada teknologi informasi. Nah, IT sendiri itu adalah gabungan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan untuk mengelola serta berbagi informasi. Nah, perusahaan itu memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, loyalitas pelanggan, dan pengambilan keputusan. Nah, dalam persaingan global, IT itu sangat menentukan keberhasilan, baik saat ekonomi tumbuh maupun saat melambat karena bisa menekan biaya. Nah, IT itu juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama terkait privasi data, media sosial, dan perangkat mobile. Lalu selanjutnya ada perkembangan IT. Nah, sejarah IT menunjukkan bahwa setiap inovasi membawa perubahan besar. Misalnya, contoh, ada IBM yang awalnya membuat mesin kantor dan kartu berlubang, kini menjadi perusahaan global yang fokus pada perangkat lunak, layanan, dan inovasi. Nah, kunci keberhasilannya sendiri itu adalah kemampuan beradaptasi dan investasi pada SDM. Lalu selanjutnya ada analisis dan desain sistem. Nah, proses untuk membangun sistem informasi yang berkualitas dengan menggabungkan teknologi manusia dan data. Sistem informasi ini mendukung berbagai fungsi bisnis dari operasional harian hingga pengambilan keputusan strategis. Nah, pengerjaannya juga melibatkan tim lintas bidang seperti manajer, programmer, administrator, desainer web, dan analisis sistem. Selanjutnya ada tugas analis sistem. Nah, analis sistem ini berperan merencanakan, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi. Mereka juga harus bisa berkomunikasi, berpikir kritis, memahami bisnis, dan menguasai teknologi. Tugasnya itu mencakup analisis kebutuhan, uji sistem, desain tampilan, pelatihan pengguna, dokumentasi, hingga manajemen proyek IT. Nah, di perusahaan besar, analisis biasanya itu bagian dari tim IT, sedangkan di perusahaan kecil biasanya masih sering menggunakan konsultan. Nah, bab selanjutnya ada sistem informasi. Nah, sistem adalah kumpulan komponen yang saling berkaitan untuk menghasilkan hasil tertentu. Misalnya nih, sistem pesanan yang sangat penting atau misalnya mission kritikal bagi perusahaan. Nah, semua sistem itu membutuhkan input data yang kemudian diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, sebuah sistem informasi itu memiliki 5 komponen yang utama, yaitu yang pertama hardware, software, data proses, dan manusia. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa sih 5 komponen utama tadi. Nah, yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras, yang artinya sendiri itu meliputi semua bagian fisik sistem, misalnya server, komputer, jaringan, kabel, lalu perangkat mobile, scanner, dan lain-lain. Perusahaan besar membutuhkan server kuat, biasanya itu berbasis cloud. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Nah, sistem software mengatur hardware dan operasi dasar, misalnya contoh OC, antivirus, driver, utility program, dan software jaringan. Application software itu adalah mendukung kegiatan bisnis dan memberi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu ada data. Data itu adalah bahan mentah yang diolah menjadi informasi, disimpan dalam tabel pada database relasional. Nah, tabel itu biasanya dihubungkan untuk menampilkan informasi yang spesifik. Contohnya, ada karyawan di kota tertentu yang bekerja lebih dari 40 jam. Selanjutnya, ada proses atau aktivitas dan fungsi bisnis sehari-hari yang dilakukan pengguna, manajer, atau staf IT. Nah, analisis sistem itu harus memahami dan mendokumentasikan proses bisnis dengan baik agar sistem itu sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir ada people atau manusia. Semua pihak yang terlibat dalam sistem disebut stakeholder. Nah, terdiri dari manajemen atau pengambil keputusan, lalu pengguna atau end user, baik internal maupun eksternal, lalu ada staff IT seperti
seperti analisis, programmer, dan admin jaringan. Pada slide ini kita akan membahas tentang strategi bisnis internet sebagai analis sistem penting sekali untuk memahami bagaimana suatu bisnis beroperasi. Karena setiap jenis perusahaan seperti toko retail, praktik medis, atau hotel memiliki kebutuhan sistem informasi yang berbeda-beda. Bisnis modern saat ini sangat dipengaruhi oleh 3 tren utama. Yang pertama yaitu ada globalisasi yang semakin cepat, di mana perusahaan bisa beroperasi dan bersaing dalam skala internasional berkat internet. Yang kedua yaitu ada integrasi teknologi, yang artinya akses informasi sekarang bisa dilakukan dengan berbagai perangkat, dari mulai laptop, smartphone, hingga tablet. Dan ketiga itu ada pertumbuhan komputasi awan atau cloud computing, di mana banyak layanan berbasis internet kini berjalan dengan dukungan perangkat lunak online. Ketiga tren ini didorong oleh kekuatan internet yang terus berkembang. Selanjutnya pada bagian model internet, salah satu yang paling nyata adalah e-commerce atau dagang berbasis internet. E-commerce ini biasanya menggunakan website sebagai penghubung antara pengguna dengan database dan server. Selain itu, semakin banyak pengguna perangkat seluler yang mengakses aplikasi, walaupun layanan di band tetap sama. Dengan perkembangan e-commerce ini, terbuka peluang besar di bidang TI seperti desain website, perkembangan basis data, dan juga analisis sistem. Jadi bisa kita simpulkan bahwa strategi bisnis internet ini sangat penting dipahami agar perusahaan bisa tetap kompetitif di era digital saat ini. Selanjutnya yaitu ada model internet B2B. Model internet untuk bisnis B2B memiliki volume transaksi yang jauh lebih besar dibanding B2C dan diperkirakan terus meningkat. Awalnya transfer data dilakukan dengan sistem EDI atau pertukaran data elektronik, lalu bergeser menggunakan internet yang lebih efisien berkat protokol standar, biaya rendah, dan kemudahan informasi lintas platform. B2B memudahkan pemasok dan pelanggan kecil untuk mendapatkan informasi penawaran serta kesediaan produk secara langsung. Situs B2B dapat berfungsi sebagai pasar terbuka bagi pembeli, penjual, distributor, dan produsen. Banyak perusahaan besar mengelola inventaris, biaya, dan pemasok secara integrasi menggunakan perangkat lunak manajemen rantai pasokan atau SCM. Selanjutnya yaitu ada B2C atau bisnis ke konsumen. B2C ini memungkinkan konsumen berbelanja produk dan layanan secara online dengan mudah melakukan riset, membandingkan harga, memilih metode pembayaran, dan mengatur pengiriman dalam satu sesi. Perusahaan seperti maskapai penerbangan memanfaatkan transaksi daring untuk efisien biaya dan menawarkan diskon khusus. Model B2C mengubah bisnis tradisional menjadi toko online yang lebih fokus pada pemasaran dan profitabilitas secara digital dibanding toko fisik. Contohnya Airbnb dan VRBO yang merubah industri perhotelan menjadi transaksi individu ke individu. Konsumen online diuntungkan dengan informasi pilihan dan kenyamanan yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu ada permodelan operasi bisnis. Tujuan pemodelan adalah untuk menganalisis sistem dengan menggunakan model dan merepresentasikan operasi bisnis dan kebutuhan informasi secara grafis, sehingga informasi tersebut dapat dianalisis, diuji, dan dimodifikasi dengan mudah. Profil bisnis memberikan gambaran umum tentang misi, fungsi, produk, layanan, pelanggan, pesaing, serta arah perusahaan. Profil ini harus dilengkapi dengan analisis riset untuk memperoleh pemahaman yang tepat. Model bisnis
Dan proses bisnis menggambarkan informasi yang disediakan oleh sistem dan urutan transaksi peristiwa, serta hasil operasi bisnis, misalnya proses pemesanan dan penjualan. BPMN atau Business Process Modeling Notation adalah notasi standar untuk menggambarkan proses bisnis secara grafis dengan simbol dan bentuk yang mudah dipahami. Beberapa perangkat lunak populer yang digunakan untuk membuat pemodelan dengan BPMN adalah Microsoft Visio, Draw, Aiko, dan LookitCard. Baik, yang selanjutnya di sini ada 1.5 sistem informasi bisnis, yang dimana dulu sistem informasi dibedakan berdasarkan pengguna. Nah, tetapi kini lebih tepat dibedakan berdasar fungsi dan fiturnya, di mana terdapat jenis sistem informasi modern mencakup komputasi perusahaan, proses transaksi, dukungan bisnis, manajemen pengetahuan, produktivitas pengguna, asisten digital, dan integritas sistem. Yang pertama itu di sini ada komputasi perusahaan. Komputasi perusahaan adalah sistem informasi yang mendukung operasional dan manajemen data di seluruh perusahaan. Contohnya itu ada ERP seperti SAP yang mengintegrasikan fungsi produksi, penjualan, pelayanan, inventaris, dan akuntansi untuk efisiensi serta pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya ada prosesan transaksi, yang dimana sistem prosesan transaksi digunakan untuk menangani data dari aktivitas bisnis harian seperti pemesanan pelanggan, piutang usaha, dan klaim garansi. Sistem ini juga efisien karena memproses transaksi serta berkelompok sekaligus menjadi integritas data, di mana jika satu bagian gagal maka seluruh transaksi dibatalkan. Yang ketiga ada dukungan bisnis, yang dimana sistem pendukung bisnis memberikan informasi analisis yang mendukung pengendalian dan pengambilan keputusan. Sistem ini bekerja sama dengan pemrosesan transaksi, misalnya mencatat penjualan, memperbarui saldo pelanggan, mengurangi inventaris, serta menyoroti barang yang tepat atau lambat berputar dan piutang yang jatuh tempo. Nah, yang selanjutnya di sini juga ada yang keempat, manajemen pengetahuan, di mana sistem manajemen pengetahuan menggunakan basic pengetahuan besar atau dan aturan inferensi untuk menemukan pola serta hubungan data. Contohnya itu ada di Wolfram Alpha yang memiliki antarmuka bahasa alami dan mampu memberikan jawaban detail pada berbagai bidang seperti matematika, sains, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada produktivitas pengguna, di mana sistem produktivitas ini meningkatkan efisiensi kerja dengan menyediakan teknologi seperti email, konferensi video, pengelola kata, spreadsheet, kalender, dan lain-lain. Contohnya itu populer pada Slack yang mendukung kalau kolaborasi tim dan internal. Yang selanjutnya ada asisten digital. Asisten digital adalah gabungan AI yang dimana manajemen pengetahuan dan produktivitas. Contohnya itu Alexa, Siri, dan Google Assistant yang mampu memproses perintah suara layaknya manusia serta terhubung dengan aplikasi maupun perangkat keras lain, dan terus belajar untuk meningkatkan layanan. Yang selanjutnya yang ketujuh ada integritas sistem, di mana integritas sistem membungkam berbagai sistem seperti TP, dukungan bisnis, manajemen pengetahuan, dan produktivitas pengguna. Contohnya itu ada klaim garansi pelanggan yang diproses oleh TP, lalu diotomatis diperbarui pada sistem pengetahuan dan kendali mutu.
Nah, yang di slide selanjutnya ini kita masuk ke bab model informasi organisasi, yang dimana struktur organisasi modern lebih datar dengan pengurangan jenjang manajemen dan pendelegasian tanggung jawab, namun hierarki tetap ada. Nah, yang pertama itu ada fungsi dan tingkatan organisasi. Nah, di sini tuh ada strukturnya bisa dilihat. Yang selanjutnya ada manajer puncak yang dimana mengembangkan rencana strategi jangka panjang terkait misi, tujuan, investasi, teknologi, dan arah perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi eksternal seperti tren ekonomi, teknologi, persaingan, dan regulasi untuk menentukan arah perusahaan. Nah, yang selanjutnya juga ada yang ketiga, manajer menengah dan pekerja pengetahuan. Yang dimana manajer menengah mengarahkan supervisor mengelola sumber daya serta menggunakan informasi detail jangka menengah. Contohnya itu ada laporan penjualan mingguan. Pekerja pengetahuan itu juga ada analisis sistem, akuntan, penelitian, HR, dan lain-lain. Mendukung fungsi inti organisasi dengan menggunakan sistem pendukung bisnis, manajemen pengetahuan, dan produktivitas. Yang selanjutnya ada supervisor dan pimpinan tim, yang dimana itu mereka mengawasi karyawan dalam operasional, mengordinasikan tugas harian, memastikan ketersediaan sumber daya, serta menggunakan sistem informasi untuk mengambil keputusan. Yang selanjutnya ada karyawan operasional yang dimana menggunakan sistem pemrosesan transaksi untuk tugas hariannya dan melalui pemberdayaan diberi tanggung jawab lebih untuk pengambilan keputusan. Hal ini meningkatkan produktivitas karyawan serta kepuasan pelanggan. Adalah pengembangan sistem di mana terdapat banyak pilihan untuk mengembangkan sistem. Nah, yang paling populer di antaranya adalah analisis struktur, analisis yang berorientasi pada objek, dan juga metode agile. Nah, sebagian besar proyek ini menggunakan pendekatan dengan memadukan berbagai metode sesuai dengan perspektif yang lebih baik. Dan pakai TR pun sepakat tidak ada metode yang lebih baik. Artinya, belum tentu pendekatan yang satu dengan pendekatan yang lainnya itu akan berhasil dengan proyek yang berbeda. Oke, pertama kita akan membahas mengenai struktur analisis. Metode ini itu merupakan sistem pengembangan tradisional yang memiliki serangkaian SDLC yang merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan mendukung sistem informasi. Nah, penggunaan SDLC ini digunakan untuk merencanakan dan mengelola proses pengembangan sistem, di mana menjelaskan mengenai aktivitas dan fungsi yang dilakukan oleh semua pengembangan. Nah, model SDLC ini mencakup 5 langkah. Yang pertama adalah perencanaan sistem, analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem, dan yang terakhir adalah dukungan dan keamanan sistem. Oke, selanjutnya adalah analisis berorientasi objek. Analisis berorientasi objek ini menggabungkan data dan proses yang berinteraksi dengan data sebagai objek. Dan yang terakhir ada metode agile, di mana metode agile ini mengembangkan sistem secara bertahap dengan membangun serangkaian prototipe dan terus menyesuaikan dengan kebutuhan. Di mana metode ini tuh dari perevisian, memperluas dan menggabungkan versi-versi sebelumnya ke dalam produk akhir. Ini adalah Departemen Teknologi Informasi, di mana Departemen Teknologi Informasi sendiri ini dibagi menjadi 7 untuk memberikan dukungan teknis serta pemeliharaan sistem informasi. Nah, yang pertama itu adalah pengembangan aplikasi, di mana biasanya ini mereka tuh memberikan kepemimpinan atau panduan secara menyeluruh. Yang kedua ada dukungan dan keamanan sistem, di mana mereka memberikan layanan pelindungan dan juga pemeliharaan penting untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga adalah dukungan pengguna, di mana memberikan pengguna keleluasan dalam akses informasi teknis, pelatihan, dan dukungan produktivitas. Dan yang keempat ada administrasi basis data, di mana ini tuh melibatkan desain data, manajemen, keamanan, pencadangan, hingga akses. Dan yang kelima ada administrasi jaringan, di mana memungkinkan operasi bisnis ini bergantung pada sistem informasi seluruh perusahaan. Hal ini tuh mencakup keseluruhan pemeliharaan sistem. Yang keenam ada dukungan web, di mana ini tuh sangat penting untuk merancang dan membangun halaman web.
memantau lalu seperti memantau lintas perangkat lunak dan keras. Dan yang terakhir adalah peminjangan mutu QA yang memiliki fungsi untuk meninjau serta menguji seluruh perubahan aplikasi serta sistem untuk memverifikasi spesifikasi dan standar kualitas perangkat lunak. Selanjutnya adalah di bagian analisis sistem. Jadi, untuk perannya itu adalah untuk membantu mengembangkan sistem TI yang mendukung kebutuhan bisnis agar berhasil. Kemudian dari segi pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan terdapat 5, yakni pengetahuan teknis, keterampilan komunikasi, keterampilan bisnis, keterampilan berpikir kritis, dan pendidikan. Selanjutnya adalah di analisis sistem terdapat sertifikasi, di mana sertifikasi ini merupakan cara yang sangat baik bagi profesional untuk mempelajari keterampilan baru dan mendapatkan pengakuan atas upaya mereka. Selanjutnya di peluang karir terdapat 5. Yang pertama jabatan, organisasi perusahaan, ukuran perusahaan, gaji, lokasi dan pertumbuhan masa depan, serta budaya perusahaan. Kemudian untuk analisis sistem, yakni terdapat tren teknologi informasi, di mana yang pertama, analisis sistem perlu melacak tren dalam teknologi informasi. Kemudian yang kedua, sedikit bidang yang berkembang secara cepat teknologi informasi tersebut. Ketiga, beberapa tren utama yang mendisrupsi teknologi informasi antara lain metode tangkas, komputasi awan buatan, dan lainnya. Kemudian metode agile telah dibahas dalam bab ini dan akan dibahas lebih rinci nanti di buku ini. Kemudian komputasi awan dalam banyak hal merupakan kembalinya ke masa lalu.